Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 4b. Ajahn Brahm bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi, segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan, kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan, yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita, dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijjananda, penata Andreas Dipaloka, penerbit Awareness Publication, hak cipta naskah copyright 2011 Ajahn Brahm, terjemahan copyright 2013 Awareness Publication. Cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 4b ini, saya akan menyelesaikan pembacaan bab 4, Obat Bagi Batin. Saya akan melanjutkan mulai dari subbab kelelahan dan energi dengan memulai membacakan paragraf yang terakhir. Beberapa meditator merasa malu atau merasa bersalah ketika mereka letih. Kita merasa dipermalukan oleh fakta bahwa kita sudah bermeditasi selama bertahun-tahun dan masih tidak mampu menjaga punggung tetap lurus pada awal pagi hari. Namun, rasa bersalah hanya menambah sensasi ego dan diri, dan kita mulai menganggap masalah ini sebagai milik kita. Hati-hatilah untuk tidak memiliki kantuk Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu hanya akibat yang muncul dari suatu sebab. Itu saja. Jika Anda mengantuk, cukup tinggallah bersama itu. Amatilah. Bersikaplah baik dan lembut terhadapnya. Selidikilah. Seperti apa rasanya, berapa lama itu berlangsung, dan yang paling penting, apa penyebabnya, dan hal macam apa yang membuatnya pupus. Setelah itu pupus, apa yang tersisa? Ini bukan hanya soal menyingkirkan kantuk dengan segala cara. Ini adalah soal mengatasinya dengan cara yang bijak, supaya meditasi Anda bisa lepas landas. Tentu saja, kantuk bisa diatasi jika Anda memaksa batin. Anda bisa bermeditasi di tepi jurang atau seperti yang dahulu kami lakukan di Thailand, menaruh kotak korek api di atas kepala Anda atau jarum di bawah tangan Anda, atau meminta orang berdiri di belakang Anda dengan tongkat untuk memukul jika kepala Anda mulai terkantuk-kantuk, bahkan sedikit saja.
Anda jelas tidak akan tertidur, namun hasilnya adalah takut dan tegang. Anda cuma menyingkirkan satu kotoran batin dan menggantikannya dengan kotoran batin lain. Ketimbang itu, sabarlah dengan kantuk dan kelelahan itu. Biarkanlah dan lepaslah keterlibatan. Ini seolah Anda duduk dalam bioskop lagi. Dan kali ini, ada yang tidak beres dengan proyektornya. Gambarnya tidak jelas, tidak fokus. Namun, tidak masalah. Itu bukan masalah Anda. Teknisi bioskop akan membetulkannya. Anda cukup biarkan saja dan duduk di sana dengan sabar. Jika Anda benar-benar sabar, selang beberapa saat, kelelahan akan lenyap. Seperti kabut lenyap ketika mentari muncul. Kesabaran adalah segala yang diperlukan. Tanpa laku ini, mengizinkan batin menjadi berdaya. Ingatlah sepernik ilmu pengetahuan batin ini. Ketika energi berhenti masuk ke melakukan, energi akan mulai mengalir ke mengetahui. Masalahnya adalah, seringkali Anda tidak punya cukup keyakinan untuk sekedar berada bersama kelelahan itu. Malahan, Anda terus mendesaknya dengan cara terlibat. Karena Anda berupaya memperbaiki masalah, Anda malah makin lelah. Dan Anda menciptakan lebih banyak masalah bagi Anda sendiri. Namun, ketika Anda melihat kebenaran dari pernyataan sederhana itu, bahwa ketika energi berhenti masuk ke melakukan, energi akan mulai mengalir ke mengetahui. Pada saat itu, Anda akan mengetahui mengapa Anda awalnya lelah, dan Anda tahu apa yang terjadi jika Anda sabar dan tidak melakukan apa-apa. Pemahaman itu semestinya memberi Anda banyak keyakinan. Jadi, cukup bayangkan diri Anda menonton semua ini. Tidak bergerak dari tempat duduk Anda. Tidak meneriaki filmnya. Tidak mengeluarkan pistol Anda dan menembaki kelelahan hanya karena Anda tidak menyukainya. Ketika Anda hanya duduk dan menonton, bahkan dengan kelembaman sekalipun, Anda bisa melihat bahwa energi pada akhirnya mengalir ke dalam penyadaran. Batin menjadi terang. Ketika Anda memahami seluruh prosesnya, meditasi menjadi jauh lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Begitu Anda tahu bagaimana keseluruhan kerja batin, Anda tahu bagaimana Anda membuat kesalahan dan bagaimana Anda bisa tentram dan bahagia dan meningkatkan daya Anda. Ini menjadi cara yang menakjubkan untuk menenangkan sangkara, bentukan batin, kehendak, dan kendali. Untuk membantu proses ini berjalan, cobalah merenungi tanpa diri. Cukup katakan, toh tidak ada yang mengendalikan ini juga. Tidak ada siapapun di sini. Ini bukan urusanku. Cukup biarkan itu sendiri. Inilah dhamma sejati. Inilah tepatnya yang Sutta nyatakan. Pahamilah bahwa tidak ada Anda di sini yang melakukan apapun. Itu hanya 5 kanda. Jadi, buat apa berkutat? Renungan semacam itu mungkin cukup untuk memberi Anda keyakinan, untuk membiarkan segalanya, dan membantu Anda mengetahui makna sejati membiarkan segalanya. Mengatasi nafsu dan niat buruk. Dari 5 rintangan batin, 2 rintangan pertama, nafsu dan niat buruk adalah yang paling penting. Nafsu berarti menginginkan sesuatu selain dari apa yang Anda sudah miliki. Niat buruk berarti
tidak menginginkan apa yang Anda miliki. Jadi keduanya sama-sama hanyalah bentuk keinginan. Lalu ketika Anda menginginkan sesuatu yang lain, entah itu tahap meditasi berikutnya, makanan, akhir retret, atau apapun lainnya, keinginan itu selalu membawa Anda pergi dari tempat Anda berada. Dalam mitologi Yunani, ada makhluk yang disebut Putri Duyung. Makhluk ini menarik para pelaut yang lengah ke karang dengan lagu-lagu mereka yang memikat. Inilah yang keinginan lakukan. Mereka memikat Anda, menarik Anda ke arah objek yang diinginkan, dan mengaramkan meditasi Anda. Anda tidak memperoleh kebahagiaan atau ketentraman. Nafsu menarik Anda dari tempat Anda bisa menemukan kepuasan sejati. Jadi, alih-alih mengizinkan diri Anda terseret, ingatlah bahwa memenuhi keinginan Anda yang tiada batas bukanlah dalam kekuasaan Anda. Cukup duduk saja. Anda jangan bergerak. Anda hanya mengamati. Sama seperti nafsu menciptakan kelakuan, demikian juga niat buruk. Nafsu dan niat buruk adalah apa yang membuat Anda bergerak, apa yang membuat Anda lelah. Mereka menciptakan aktivitas batin yang mengusik dan mengganggu Anda. Saat Anda melihat niat buruk dan nafsu, dan bagaimana mereka bekerja, Anda bisa mengatakan, "Tidak, saya tak akan terlibat dengan itu." Ulangi, "Saya tak akan terlibat dengan itu lagi. Apa yang saya punya sudah cukup baik." Lumayan, Pordi dalam bahasa Thai, adalah mantra yang indah. Sungguh hebat untuk dipakai dalam meditasi Anda. Tak pandang apapun yang Anda alami, jika Anda begitu lelah sampai kepala Anda nyaris menyentuh lantai, katakan, "Ini lumayan." Saat Anda menarik dan menghembus napas, katakan, "Lumayan." Namun, Anda harus konsisten dan membuat setiap momen lumayan. Dengan cara ini, Anda menaklukkan nafsu yang merenggut Anda dan niat buruk yang menghalangi Anda dari berada di sini. Dan Anda akan mendapatkan rasa keheningan dan kepuasan. Tiada yang Anda butuhkan, tiada yang Anda damba, di sini dan kini sungguh sudah lumayan. Anda kini mulai mengenali dan mengalami kegembiraan meditasi. Kegembiraan yang lahir dari hening dan tak ingin apapun. Anda melihat bahwa latihan lumayan hanyalah awalnya. Ketika Anda telah meyakinkan diri Anda bahwa momen kini sudah cukup baik, dan Anda berdiam bersama apa yang ada pada Anda, itu bukan lagi hanya lumayan. Itu sesungguhnya gila-gilaan bagusnya dan luar biasa indah. Tak peduli dari mana Anda mulai, saat Anda berdiam bersama dengan apa yang ada pada Anda, momen itu akan bertumbuh dalam keindahan, kegembiraan, dan kedalaman. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengembangkan kiasan bunga teratai dengan 1000 kelopak. Tak jadi soal jenis teratai apa yang Anda miliki pada awalnya. Bahkan teratai yang paling parah, paling kotor, paling berantakan, dan paling aneh, jadilah. Sebab di dalam tiap teratai ada hati yang indah. Apa yang saya maksud adalah tiap pengalaman yang Anda miliki, yang sekarang ini atau bahkan yang terburuk selama retret panjang, menjadi menggembirakan jika Anda bisa cukup berdiam bersamanya. Jangan mengubahnya.
memindahkannya, atau mencoba menyingkirkannya. Jangan punya nafsu atau niat buruk terhadapnya. Bersamalah dengan apapun yang ada, bahkan rasa sakit, bosan, atau putus asa. Bahkan teratai yang seluruhnya hitam, kotor, dan buruk dari luarnya akan mekar dan menjadi menggembirakan jika Anda tetap berdiam bersamanya. Makin Anda bersama dengannya, makin teratai itu membuka. Makin Anda mengatakan lumayan, makin kelopak jelek terluar membuka untuk menguak teratai yang lebih tidak jelek. Kemudian, teratai yang kurang jelek membuka sampai kelopak yang indah, dan Anda segera masuk ke sesuatu yang indah. Luar biasa berguna mengetahui bahwa inilah cara batin bekerja. Tak peduli apa yang Anda alami atau dengan apa Anda mulai, apapun bisa diubahkan. Anda tak perlu harus membereskan semua masalah terlebih dahulu, baru mulai bermeditasi setelahnya. Mulailah dengan masalah Anda. Hadirlah bersamanya, dan biarkan saja itu. Ini sudah lumayan. Jika Anda tak bergerak, jika Anda tak bernafsu atau berniat buruk, Anda akan menyadari bahwa batin Anda akan mengebor ke dalam masalah, membukanya, dan apa yang tadinya tak tertahankan, kini bisa ditanggung dengan mudah. Berikutnya itu menjadi cukup menyenangkan. Dan setelah jadi cukup menyenangkan, itu kemudian menjadi menggembirakan. Dan itu semua berawal dari permulaan yang paling tak menjanjikan. Jadi, apapun yang Anda alami, ketahuilah bahwa itu sudah lumayan. Dengan cara ini, Anda meninggalkan banyak rintangan meditasi. Masalah paling buruk dalam meditasi adalah niat buruk yang mengatakan, "Aku tidak suka ini," dan selalu membanding-bandingkan dan bersikap negatif. Sikap mencari-cari kesalahan seperti ini seharusnya ditinggalkan dengan mengembangkan sikap kebalikannya, menerima, menghayati, dan mencari kegembiraan dan keindahan dalam segala sesuatu. Ini sebenarnya cukup mudah. Lihat saja keindahan alam di sekitar Anda. Di Australia, Anda bisa pergi dan menemukan seekor kanguru dan melihat anak kanguru menyembulkan kepalanya dari kantung dan menonton kanguru itu melompat-lompat. Saksikan hujan yang menetes dari tepi dedaunan, atau keluar dan lihatlah bintang gemintang. Ada begitu banyak keindahan di alam. Jika Anda melihat keindahan, kegembiraan itu, Anda akan masuk ke dalam kebiasaan tidak menjadi tukang kecam. Karena Anda terbiasa melihat keindahan pada segala sesuatu. Apapun yang Anda pikir jelek dalam meditasi Anda, mulai terlihat bagus, bahkan indah. Seperti kata pepatah, keindahan ada di mata orang yang bisa melihatnya. Keberhasilan meditasi ada dalam sikap meditatornya. Jika Anda punya sikap yang benar itu, sikap itu membawa pada kebaikan, kelembutan, dan pelepasan. Anda menjadi baik pada segala hal. Ini sama seperti ibu yang mencintai anak-anaknya, sekalipun jika anak-anaknya itu monster-monster kecil. Anda bisa melihat ibu menimang bayinya dan merawatnya, dan meski bayi itu memanjati punggungnya dan agak mencekiknya, sang ibu tetap saja mencintai bayi itu. Jika seorang ibu bisa mencintai seperti itu, pastilah Anda bisa mencintai batin Anda, sekalipun batin itu kadang agak berandal. Anda bisa menerimanya sebagai sudah lumayan. Tanyailah diri Anda,
Apakah Anda bersikap menuntut dalam meditasi? Apakah Anda berpikir, aku lebih baik masuk jhana dalam retret ini, atau mendapat nimitta, atau setidaknya bisa tentram saja? Jika Anda menuntut, meditasi Anda tidak akan maju-maju. Akan tetapi, jika Anda mengurangi tuntutan Anda, mudah untuk mencapai sikap sudah lumayan. Jika Anda tidak membuat tuntutan besar pada diri Anda, kehidupan, atau dunia, lebih mudah untuk menghargai semua itu. Seperti yang disebutkan dalam Metta Sutta, Sutta Nipata 144, Anda bersifat tidak menuntut. Alih-alih Anda bercukup hati dan mudah puas. Latihlah batin Anda seperti itu. Bercukup hatilah dan bangunlah kecukupan itu. Mudahlah terpuaskan. Dan saat itu Anda bergerak menuju jhana. Anda tidak mendapat jhana kalau Anda menginginkannya. Jhana hanya terjadi saat Anda membangun penyebab munculnya jhana. Penyebab utamanya adalah keheningan batin yang dipertahankan selama jangka waktu lama. Energi tercurah ke dalam mengetahui secara murni. Kemudian, batin masuk mendalam ke teratai itu. Dan teratai itu mekar setahap demi setahap. Tidak menurut jadwal Anda. Tidak ketika Anda ingin itu. Namun menurut jadwal alaminya sendiri. Itu terjadi karena Anda hening. Dan Anda hening karena Anda bercukup dengan yang sedikit, mudah terpuaskan, dan tidak menuntut apapun. Jika Anda melakukan itu dalam keseharian, Anda membangun penyebab terjadinya meditasi mendalam. Kalau Anda tak mudah terpuaskan, kalau Anda suka menuntut dan penuh keinginan, Anda pun jadi resah. Ketika Anda tak memperoleh apa yang Anda inginkan, hasrat Anda tumbuh, dan Anda masuk ke dalam siklus keinginan yang mengerikan. Anda tahu seperti apa rasanya saat-saat Anda putus asa. Anda tak ingin berjalan, Anda tak ingin duduk, Anda tak ingin tidur, dan Anda pikir, aku tidak ingin melakukan apa-apa, dan apapun yang kulakukan sekarang, aku juga tidak ingin begini. Itu adalah situasi yang mengerikan untuk dialami, manakala tak ada apapun yang memuaskan Anda. Ini terjadi karena Anda mengembangkannya, karena Anda menciptakan musababnya, dengan sikap yang salah dan perhatian yang salah arah. Namun, jika Anda mengembangkan keheningan dan ketenangan dengan cara mudah puas dan bercukup hati, Anda menciptakan musabab terjadinya meditasi yang kuat. Jika Anda sekedar duduk, bercukup hati, hening, dan menerima bahwa ini sudah lumayan, segalanya mulai terjadi. Anda merasa, wow, akhirnya aku bisa melakukannya. Membiarkan Anda lenyap. Ingatlah selalu bahwa ini bukanlah Anda yang bisa melakukannya, melainkan Anda yang tidak menghalangi jalan. Proses terjadi ketika Anda lenyap. Ketika Anda suka menuntut, Anda ada di sana. Ketika Anda punya niat buruk, Anda ada di sana. Ketika Anda bernafsu, Anda ada di sana. Ketika Anda mengalami kebosanan, Anda ada di sana. Segala hal ini menciptakan sensasi diri yang berpikir bahwa diri ini memiliki dan terlibat dalam segala sesuatu. Andalah masalahnya, dan Anda tidak bisa pergi begitu saja ke lain tempat.
Kemanapun Anda pergi, Anda membawa Anda bersama Anda. Jadi setiap orang seharusnya melepas baju aku itu. Apa yang Anda anggap sebagai diri Anda, sensasi diri itu seharusnya pergi dan lenyap. Ketika sensasi diri Anda lenyap, di sana tiada niat buruk atau nafsu, karena mereka adalah bagian dari ego dan ilusi diri. Pada saat itu, hanya bisa ada kecukupan hati dan ketentraman. Ketika saya masih kecil, saya adalah pramuka siaga. Kami dahulu mendapat lencana-lencana ini. Lencana mampu membuat secangkir teh, lencana mampu menyulut unggun. Itulah yang banyak orang kerjakan dalam retret. Mereka ingin mendapat lencana mencapai jana, lencana menjadi pemenang arus. Tetapi tidak ada lencana di jalan Buddhis. Justru sebaliknya, kita mencoba menyingkirkan semua lencana itu. Apapun yang kita pikir adalah kita. Jadi, kita bisa lenyap begitu saja. Ketika Anda resah, lenyap sajalah. Kala Anda lelah, lenyap sajalah. Tak kala Anda lenyap, segalanya menjadi indah dan tentram. Tak kala Anda bosan, tanyakan, siapa sih yang bosan ini? Lenyap sajalah, dan kebosanan akan sirna. Sabarlah. Jika Anda bercukup hati, mudah terpuaskan, dan punya sikap bahwa di sini dan kini pun sudah lumayan, maka masalah hanya terjadi pada awal jalan ini. Selang beberapa lama, mereka akan lenyap, dan Anda membumbung, masuk ke dalam meditasi yang indah, dan melewatkan jam demi jam dengan sepenuhnya bahagia dan cukup hati. Jika itu belum terjadi, sabarlah. Itu akan terjadi. Tak jadi soal berapa tahun Anda sudah berlatih. Bahkan bagi sebagian siswa Buddha yang paling unggul, seperti Biku Anuruddha, membutuhkan bertahun-tahun sebelum mereka mencapai hasil latihan yang sepenuhnya. Beri waktu. Dalam Sutta-Sutta, saat dikatakan bahwa seseorang dari keluarga yang baik meninggalkan kehidupan rumah dan tak lama menjadi seorang arahat, kadang yang Sutta-Sutta maksud adalah beberapa dasawarsa. 15 atau 20 tahun itu tak lama ketika Anda mempertimbangkan rentang waktu sangsara. Maka, jangan mengharapkan segala sesuatu langsung terjadi. Tugas Anda hanyalah diam, tenang, hening, dan tentram. Jangan memegangi kerbau itu. Jangan mengejarnya. Kembangkan pelepasan, kembangkan kecukupan hati, dan kembangkan sikap sudah lumayan. Dengan melakukan hal-hal ini, Anda mengembangkan sarana untuk menyempurnakan meditasi Anda. Kadang, sikap atau sarana tertentu yang telah sering Anda gunakan bisa mulai kehilangan keampuhannya. Jadi, gunakan sarana lain, lalu yang lainnya lagi. Sedikit demi sedikit, gunakan beragam strategi. Anda akan bisa melalui kesulitan-kesulitan awal. Begitu batin berkembang dengan benar, dan Anda mulai mengalami ketentraman dan kebahagiaan, Anda benar-benar masuk ke dalam meditasi. Pada saat itu, Anda tidak memerlukan segala macam bantuan. Tentu, saya bisa saja memberi Anda sedikit nasihat, namun Anda sudah melaju mengalami masa yang menakjubkan.
dan itulah tepatnya yang saya inginkan bagi Anda. Demikianlah selesai sudah saya membacakan bab 4, obat bagi batin. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 5, kekuatan kebijaksanaan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang